Di tengah gugatan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang kini sudah masuk ke meja pengadilan, publik dikejutkan dengan langkah Jokowi. Ia secara terbuka menginstruksikan para relawan agar mendukung pemerintahan Prabowo Gibran bukan hanya untuk periode ini, tetapi juga untuk 2 periode ke depan. Pernyataan ini muncul justru ketika bukti-bukti terkait dugaan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA mulai mengemuka di persidangan. Maka langkah Jokowi ini dipandang bukan sekadar seruan politik, melainkan sinyal bahwa sang ayah ikut turun tangan untuk meredam tekanan yang semakin berat terhadap putranya. Gugatan ini sendiri diajukan oleh Subhan Palal, seorang pengacara yang berani menantang legitimasi seorang wakil presiden di pengadilan. Ia menuntut 125 triliun rupiah bukan semata karena nilai uangnya, tetapi untuk menegaskan bahwa persoalan ijazah adalah persoalan serius yang menyangkut konstitusi. Subhan menilai, jika benar Gibran tidak memiliki ijazah SMA yang sah, maka seluruh proses pencalonannya cacat hukum. Dan kini, di ruang persidangan, bukti-bukti baru mulai dimunculkan oleh pihak penggugat untuk memperkuat argumen mereka. Pernyataan keras juga datang dari sejumlah tokoh publik. Roy Suryo menyebut hingga hari ini, Gibran tidak pernah bisa menunjukkan ijazah SMA fisik. Bahkan data pendidikan yang ditampilkan KPU dinilai janggal karena mencatat Gibran seolah sekolah SMA 2 kali. Ia juga mempertanyakan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbud yang disebut tidak sah secara hukum. Rismon Sianipar menegaskan hasil investigasinya. Ijazah SMA Gibran tidak pernah tercatat di arsip sekolah maupun data resmi negara, melainkan hanya disetarakan lewat kursus singkat yang prosedurnya penuh kejanggalan. Sementara Dr. Tifa menyatakan terang-terangan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA yang valid dan mendesak pihak terkait untuk berani membuka dokumen aslinya di hadapan publik. Ketiganya kompak menyebut, tanpa ijazah SMA yang sah, legitimasi Gibran sebagai wakil presiden berdiri di atas fondasi rapuh. Dalam situasi seperti ini, pernyataan Jokowi untuk mendorong pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode seolah menjadi tameng politik. Publik justru menafsirkan langkah ini sebagai upaya membangun benteng dukungan di tengah badai hukum yang bisa sewaktu-waktu menghantam Gibran. Bukannya meredakan kritik, seruan itu malah mempertebal anggapan bahwa Gibran memang tidak bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan ayahnya. Kritik pun bermunculan dari berbagai pihak. Ada yang menilai Jokowi sedang bermain politik panik, berusaha menyelamatkan karier politik anaknya dari ancaman pemakzulan. Ada pula yang menyebut langkah ini bentuk nyata keberlanjutan oligarki, di mana kepentingan keluarga dan dinasti politik jauh lebih diutamakan ketimbang transparansi hukum. Pertanyaan besarnya, apakah bangsa ini sedang diarahkan untuk menerima begitu saja seorang wakil presiden yang keabsahan ijazahnya masih dipertanyakan? Dampaknya tentu tidak main-main. Jika gugatan ini terbukti, maka sejarah politik Indonesia akan mencatat bahwa negeri ini pernah dipimpin oleh seorang pejabat tinggi negara yang tidak memenuhi syarat konstitusional paling mendasar, memiliki ijazah SMA. Kredibilitas pemerintahan Prabowo Gibran akan terguncang hebat dan legitimasi politik mereka bisa runtuh hanya karena 1 lembar ijazah yang tak pernah diperlihatkan. Dan disinilah letak kontradiksi besar itu. Jokowi ingin membangun narasi dukungan 2 periode, tapi pada saat yang sama, publik menyaksikan fakta bahwa wakil presiden yang ia bela sedang digugat karena persoalan paling mendasar. Semakin keras Jokowi mendorong relawan untuk mendukung, semakin besar pula sorotan publik terhadap rapuhnya fondasi politik Gibran. Lalu bagaimana nasib pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Apakah Jokowi berhasil meredam gelombang kritik atau justru semakin membuka ruang bagi oposisi untuk menggoyang posisi putranya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang kini bergema di tengah masyarakat. Menurut kamu, apakah langkah Jokowi ini bisa disebut strategi cerdas untuk melindungi Gibran atau justru tanda kepanikan yang mempercepat runtuhnya legitimasi sang putra? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar sisi-sisi gelap politik negeri ini untuk Indonesia menjadi lebih baik.